Ya, Saudara Erik Ranggung. Silakan nyalakan kamera. Ini kayaknya Erik. Kalau ngomong nggak bisa lurus ini bahasa Indonesianya. Silakan Erik Ranggung. Bahas apa? Bahas apa? Saya mau nih. Kalau dengar cara kamu ngomong itu loh, heran ya. Kenapa kamu bahasa Indonesia itu gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda bahas? Saya ngomong pelan-pelan. Gaya ngomong saya itu agak cepat gitu. Gaya ngomong saya itu agak cepat. Tapi logat bahasa daerahmu kental sekali. Artinya dalam kehidupan sehari-hari tidak berbahasa Indonesia ya? Ya betul. Betul, pakai bahasa. Bahasa apa itu, Bang Erik? Bahasa apa? Bahasa Melayu. Apa itu? Bahasa apa? Banjar. Kami kan Bangka Belitung. Oh, kupikir dari Kalimantan selama ini. Oh, Bangka Belitung. Oke. Dari Bangka Belitung. Oke. Apa kabar Bangka Belitung ya? Oke. Gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda sampaikan? Saya ingin boleh bertanya enggak? Silahkan. Begini Edis ya. Sebelum Paulus ketemu dengan Tuhan di mana itu ya? Yang ada sinar putih itu. Di Kejadian 9 ayat 5. Kejadian para Rasul 9 ayat 5 itu. Karena ada kan? Inilah makanya saya malas ngomong sama Erik. Paulus bertanya. Menyusun pertanyaan saja sudah nggak lu. Ini. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus di mana itu? Di mana itu? Di Kejadian ini kayaknya. Di mana ada Paulus di Kejadian itu di mana? Kejadian para Rasul. Kejadian para Rasul itu apa lagi? Aduh, Erik. Disebutkan ya. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan gitu kan? Erik, Tuhan kan? dengar sebentar. Erik, gitu. dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ini. Kenapa? Tahu nggak apa sebabnya saya jarang bahas Bible dengan orang Islam? Tahu nggak sebabnya apa? Nggak tahu lah. Karena bagaimana mungkin saya mau bahas Bible dengan orang yang pegang Bible saja seumur hidup nggak pernah. Ini sama saja. Dengarkan saya ngomong dulu. Dengarkan. Saya punya tetangga umurnya 7 tahun, orang Kristen misal. Saya punya tetangga, anak tetangga umur 7 tahun orang Kristen, nggak pernah pegang Quran. Sentuh Quran nggak pernah, boro-boro baca isinya. Mau nggak kamu berdiskusi sama dia soal Al-Quran, mendebat dia soal Al-Quran? Nggak mau, karena kamu akan membenturkan kepala kamu ke dinding, sama saja. Saya jarang mau membahas Bible dengan orang yang dia sendiri nggak pernah baca Bible. Sentuh aja nggak pernah. Anda bilang Paulus di Kejadian, apa itu? Maaf, kalau salah kisah para Rasul 9 ayat 5 gitu. Apa di situ yang Anda baca? Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan tadi, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Gitu kan bunyinya. Gimana? Coba bacakan ayatnya. Ya. Kisah para Rasul gitu. Iya, silakan Anda baca. Kisah para Rasul 9 ayat 5. Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Itu betul. Kalau itu betul. Kan? Terus pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, sebelum Paulus ketemu dengan Yesus tadi, sebelumnya Paulus pernah nggak ketemu dengan Tuhan gitu? Nggak pernah. Ketemu dengan Yesus maksudnya toh? Iya. Nggak pernah. Pernah nggak dia ketemu dengan Tuhan? Nggak pernah. Ketemu dengan Yesus? Iya. Nggak pernah. Kalau belum pernah, Edis, berarti ayat ini sangat menggelitik. Menggelitiknya? Dia belum masih ya. Kan aneh, siapakah engkau Tuhan? Seharusnya bertanya, siapakah engkau cahaya? Kok dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Kan menggelitik hati. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya jawab ya. Jadi begini, Erik Ranggung. Saya
kan sudah pernah bilang, ya, saya sudah pernah bilang bahwa kata Tuhan itu nggak pernah ada di dalam Bible dan juga nggak pernah ada di dalam Al-Quran. Karena Bible dan Al-Quran itu bukan berbahasa Indonesia. Anda setuju atau tidak dengan saya? Bible. Nah, langsung main keren kan? Dengar. Paulus sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia mungkin satu plate Lalu tiba-tiba ketika Paulus melihat cahaya, kok tiba-tiba Paulus bilang itu Tuhan. Makanya dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Betul. Dia bukan apa Betul, ya. gitu. Masalahnya Paulus tidak ngomong bahasa Indonesia. Apakah Paulus berbicara dengan bahasa Indonesia? Enggak. Enggak. Makanya saya bilang kata Tuhan sesungguhnya atau sejatinya tidak ada di dalam Bible, juga tidak ada di dalam Al-Quran. Setuju atau tidak? Enggak, itu kan bahasa Indonesia. Yang ditanya setuju atau tidak? Kata Tuhan baik di Bible maupun di Al-Quran Ya, ada. kamu makanya dengar, ikutin saya ya, ikutin saya. Saya ini kalau ngobrol dengan orang yang IQ-nya jongkok, ini saya harus coba dulu menjongkokkan diri. Gini, Ya. Paulus ketika dia melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, kata-kata itu memang menjadi lucu ketika Anda, loh, kok dia bilang tahu itu Tuhan? Kan gitu, betul? Nah, makanya saya terus-menerus bilang, Paulus itu tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Berarti kata-kata yang sesungguhnya diucapkan Paulus tidaklah demikian. Setuju? Lalu bagaimana kata-katanya? Nah, itu makanya saya bilang. Saya kan sudah pernah bilang berkali-kali. Ini terus-menerus saya bilang. Kata kurios itu bahasa Indonesianya sebenarnya tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu. Tapi dalam bahasa Jawa ada. Itu bahasa Jawanya adalah kata Gusti. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Atau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Kata itu adalah sebuah kata yang ditujukan untuk menyapa sesuatu yang dihormati atau sesuatu yang dianggapnya berkuasa. Sesuatu panggilan kehormatan. Nah, di dalam Al-Quran, kata kurios itu kata yang sepadan dengan kata Rob. Nah, jadi ketika Anda membaca bahasa aslinya, maka itu tidak lucu. Loh, sebelumnya kan dia nggak pernah ketemu, kok dia tahu itu Tuhan? Itu sebenarnya panggilan kehormatan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, saya cek bahasa Inggrisnya ya, kita cek bahasa Inggrisnya. Nih, Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Sabda Mobile. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ayat berapa tadi? Pasal kelima? 9 ayat 5. Oh, 9. Pasal 9 ayat 5. Baik. Ini ya. Kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Makanya kalau umat terjemahan ini kayak begini. Nih. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang kelima nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini dalam terjemahan lama, siapakah engkau Tuhan? Ini Tuhan ini kata yang sama ini sebenarnya. Cuman sekarang orang-orang awam menganggapnya itu beda. Nah, makanya banyak orang jadi goblok gara-gara itu. Nah, nih. Kita lihat bahasa-bahasa lain ya. Nih, bahasa-bahasa lain.
Kita cek misalnya bahasa Jawa. Sebentar. Nih, kalau dalam bahasa Jawa itu lebih mudah dipahami. Makanya nggak bingung. Nih ya, bahasa Jawa sebentar. Kupang, Amaya. Sebentar kita lihat yang Jawa ya, Jawa sebentar. Ini bahasa Gorontalo, Makassar. Siapa lagi nih ya? Bali, Madura. Nah ini, kalau bahasa Madura nih gampang nih ya. Nih, di bahasa Sunda, saha juragan teh. Nah itu kan, Saur Paulus. Nih, bentar nih. Nih bahasa Jawa nih. Panjenengan menikah sinten Gusti. Tuh, kata Gusti ini sebenarnya kata sapaan kalau dalam bahasa Jawa, memanggil yang di langit dengan kata Gusti, memanggil orang terhormat yang duduk di singgasana raja juga Gusti. Jadi nggak heran. Nah, kalau kamu memahaminya dengan bahasa yang dimaksud oleh Paulus di dalam bahasa aslinya, nah dalam bahasa Inggris itu bunyinya begini. Nih, who are you, Lord? Nih, kata Lord ini kita ini nih. Kurios nih, bahasa aslinya itu kurios. Lord, Master. Nggak heran kalau orang Inggris manggil orang terhormat itu my Lord. Wah, ketawa. Ini bahasa Arabnya ini adalah Rob. Dan Muhammad itu Rob kalian. Malah ketawa dia saudara. Habis sobatnya. Edis. Saya balik dulu kamera saya, sabar. Sebentar. Apakah kamu sudah menerima penjelasan saya? Saya terima, oke. Ini lebih lucu lagi, Edis. Ya boleh, jangan ke lain-lain dulu. Sebentar. Iya. Kamu kan dengar, kamu sudah bertanya, sudah saya jawab. Dan kamu sudah menerima jawaban saya. Tapi nggak sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Tadi sudah menerima, sekarang nggak sesuai. Saya terima. Oke, sebentar. Gini. Apakah kamu setuju bahwa kata Lord, kata Kurios, kata Gusti itu bisa ditujukan kepada yang di langit dan juga bisa ditujukan kepada manusia yang menjabat yang duduk di singgasana? Setuju? Oke. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Dengar dulu, Erik. Tenang. Kamu. Saya sudah berdiskusi dengan banyak teman-teman Muslim. Kata yang sepadan dengan kata kurios di dalam Al-Quran itu adalah kata Rob. Saya tanya sama kamu, kata Rob itu bisa ditujukan kepada Allah, bisa ditujukan kepada orang nggak? Bisa. Kata Rob yang disematkan kepada orang, maknanya apa? Maknanya seorang yang Pemimpin yang terhormat, yang dihormati, yang dijadikan panutan, yang diikuti, yang mengepalai, yang menguasai, yang memimpin. Betul? Kata itu bisa nggak ditujukan kepada Muhammad? Bisa. Berarti sebentar. Berarti Rob kamu itu Muhammad, betul nggak? Itu Rob dikhususkan bagi pemimpin. Mulai, kalau udah mulai. Sebentar, saya tanya. Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Saya katakan seperti Edis, Rob itu tergantung bahasa. Udah mulai deh. Angel. Angel tenan tuturan. Kapan saya Edis? Dengar dulu. Kata Rob dari tadi. pelan Erik. Pertanyaan saya simple. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Tapi dia bukan Tuhan. Siapa yang nerjemahin? Kenapa kamu senang terjemahan? Jangan terjemahin, oke? Muhammad Robnya umat Islam, betul? Oke. Betul. Setuju?
Oke, nanti dulu. Mau saya bantuin? Enggak, kamu jangan takut-takut. Gini, karena ini hanya diungkapkan oleh seorang muslim yang betul-betul pemberani pemberita kebenaran. Saya salut dengan satu orang Islam, ya, anggota APII. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Dia seorang ahli mantik, ya, seorang ahli Al-Quran. Bahkan Zuma pun berguru kepada dia. Namanya Daman Al-Mantiki. Perhatikan pernyataan Daman. Ini terus-menerus saya putar biar muslim banyak yang tahu. Dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Tuh. Udah. Oke, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu rob kalian? Rob itu. Setuju atau tidak? Muhammad rob kalian, setuju? Saya katakan sekali lagi ya. Mah meninggal Rob itu. dunia dah kalau udah kesini. Aduh. Nggak dikasih rob. Makanya saya bilang, kata rob atau kata kurios itu maknanya itu seperti itu. Jadi jangan heran ketika murid-murid, ketika Paulus memanggil Yesus dengan panggilan kurios, atau dalam bahasa Aramnya itu adalah maran, atau adon dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya. Itu maksudnya ya seperti itu. Kapan saya ngomong, Idis? Kapan saya ngomongin? Masalahnya gini, Idis. Masalahnya gini ya. Kalian itu tadi ya diprank Paulus yang ngomong siapakah engkau Tuhan, itu namanya kena prank. Padahal dia tidak tahu itu Tuhan. Contoh, saya contoh ya. Andaikan ya. Ini betul-betul memang betul. Ini masalah Paulus ini ya. Ini ya. Andaikan ya. Dengarkan Erik, sebentar. Saya yang ngomong dari. Erik. Dari tadi kamu yang ngomong. Dengar. Erik. Dari tadi kamu ngomong. Kapan saya Oke, ngomongin? baik. Saya ini berikan kamu tantangan supaya kita tidak panjang lebar ngomongnya ya. Nih, saya balik dulu layar saya. Biar kamu saya beri tantangan yang membuat kamu nggak bisa ngomong lagi. Nih, saya bersihkan dulu layarnya ya. Sebentar. Waduh ini. Nih. Kamu kan mempermasalahkan Yesus dipanggil Tuhan. Oke. Ini huruf T-U-H-A-N. Ini kata-kata ini bahasa apa? Kosakata ini bahasa Indonesia. apa? Bahasa Indonesia. Saya mau tanya sama kamu. Al-Quran itu bahasa apa? Arab. Ada nggak kata-kata ini di dalam Al-Quran yang bahasa Arab? Nggak ada. Nggak Bahasa ada. Indonesia. Nggak ada. Terus kata-kata ini di dalam bahasa Arab itu apa? Apa? Kosakata yang bahasa Indonesia Tuhan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Ilah. Ilah. Apalagi? Itu aja. Rob? Rob itu tergantung kata-kata akhirnya. Coba kalau ilah pasti. Oke, jadi kata Rob, arti Rob apa? Apa arti Rob? Rob itu bisa pemimpin, bisa ditujukan kepada Tuhan tadi. Oke, Muhammad berarti Rob nggak? Iya, itu Rob pemimpin umat manusia. Muhammad adalah Rob. Nah, kalau Muhammad adalah Robmu, maka Robmu itu udah mati, betul nggak? Nah, mati. Robmu udah mati, bener nggak? Robnya orang Islam itu orang mati, bener nggak? Enggak, lebih Nah, kan? Memang berat. Tadi katanya Muhammad Robmu betul. Rob
pemimpin manusia di dunia Ya, ini gitu. Muhammad robmu bener atau salah? Ya bisa juga kan Rob. Oke, robmu Muhammad. Muhammad sudah mati, sudah ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti robmu sudah mati, betul? Tapi Robnya ilahnya belum. Nah, jadi robnya orang Islam sudah meninggal dunia. Betul. Nah, sebentar, robmu netek nggak? Netek nggak robmu? Kami tidak. Sebentar, menurut saya tanya dulu agama. sama kamu. Robmu ini netek nggak sama Aminah? Pokoknya kami nggak menuhankan Muhammad. Pokoknya. Jawab dulu sama saya. Robmu menetek nggak sama Aminah? Muhammad ente. Netek. Oke, Muhammad coba. Rob. Muhammad Bukan robmu Rob, betul? Muhammad yang ente itu bukan Rob. Iya, Muhammad robmu betul? Rob pemimpin dunia. Oke, berarti robmu netek, betul? Tapi Rob ilah tidak. Nah, saya balikin. Saya balikin. Nih, saya balikin. Jadi, ketika kamu bilang sama kami, Tuhanmu netek. Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Yesus, betul, seperti kamu itu betul. Karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Makanya, jangan bilang Bapa di surga netek. Enggak. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan Maria. Tidak pernah netek. Oke. Tidak pernah mati. Oke. Yang meninggal, yang menyusu itu adalah anaknya, firmannya yang menjadi manusia. Nah, title-nya itu pun sama. Dia juga punya title Sang Gusti, Sang Firman, Sang Tuhan. Sama seperti tempatmu itu loh. Allah title-nya itu Rob, Muhammad tuh title-nya juga Robmu. Oh jadi Edis, kamu nyembah yang mana? Gimana kamu itu? Jadi pertanyaan saya, kamu nyembah yang mana? Apa nyembah Yesus sama apa nyembah Bapak? Nyembah itu apa? Apa nyembah itu? Ya, kamu minta ya Tuhanku, ya Yesus, ya Rob, Oke. ya Baik. Roh Kudus. Kamu minta kepada siapa? Oke, pertanyaan bagus. Kamu minta kepada siapa? Baik. Ketika kami mengatakan, ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Bukan Yesus. nyembah nama Yesus, kan di mana Rob, di mana Roh Kudus? Tenang. Tarik nafas. Wah tadi. Jadi sifat gua. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, gini. Ketika kami berseru, Erik, ketika kami berseru memanggil Yesus, ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Yesus. Oke, kami terima. Sekarang saya tanya, umat Muslim melakukan hal yang sama nggak? Ya Muhammad. Apa? Langsung Justru salah. apa? Selawat, bukan nyembah. Sebentar, kalian mengucapkan ini nggak? Ya Muhammad, ya kalian panggil nggak Muhammad? Ya, bukan panggil kami berseru. Iya, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang nyembah Yesus. Ketika kau berseru-seru kepada Muhammad, kau nggak ngaku nyembah Muhammad. Betul tidak umat Muslim? Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Muhammadku. Betul nggak? Betul. Terus bedanya di mana? Kami berseru-seru ya Yesus, kamu berseru-seru ya Muhammad. Bedanya ketika kami berseru ya Yesus hidup. Ketika kalian berseru ya Muhammad di kuburan. Makanya saya bilang, umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur Islam. Udah ya. Nggak, kamu akuin nggak bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur Islam? Berseru-seru. Macet. Saya tanya, Berseru-seru. dengar. Siapakah umat yang berseru-seru kepada Muhammad? Islam. Berseru-seru. Muhammad ada di mana? Di kubur. Siapakah umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam. Makanya saya bilang, agama yang berseru-seru kepada mayat Edis, jawab dulu ya. gimana kamu ini? Gimana? Sudah selesai.
Selesai, sudah clear masalah. Bertobatlah daripada berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Apakah berseru-seru itu menyembah siapa dulu? Tadi kamu bilang sama saya, kamu berseru-seru kepada Yesus, nyembah Yesus. Giliran kamu berseru-seru kepada, makanya dari awal saya tanya tadi, apa yang dimaksud menyembah? Kalau kami Erik, tidak pernah berkata begini. Dengar ya. Kalau kami Ya, tidak pernah Erik, berkata kau belajar begini. dulu agama Islam. Nanti kalau kau sudah dalam ilmunya baru sini lagi. Jangan jadi pengecut. Jadi jangan Kami jadi pengecut tidak pernah. gimana sih? Kami Erik, tidak bentar, Erik, pernah berkata. dengar dulu, dengar. Kamu sudah akui bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat? Nah dengar dulu Edi, saya ngomong ini kapan saya ngomong ini? Kami tidak pernah berkata, ini bedanya. Kami tidak pernah berkata, ya Muhammad, ampunilah dosaku. Sedangkan Kristen, ya Yesus, ampunilah dosaku. Itu bedanya. Baik, Jadi, baik, Kami baik. tidak pernah minta ampun. Baik, jadi kalau oke sebentar. Jadi kalau sesuatu gini, jadi kalau sesuatu Anda percayai bisa menghapuskan dosa, maka itu adalah penyembahan. apa penghapus dosa? Nah, mulai macet kan. Oke. Tadi kamu bilang ketika kami berseru kepada Yesus minta ampun dosa, maka itu menuhankan, betul? Oke, ya betul. Nah, berarti sesuatu yang Anda percayai bisa menghapus dosa, berarti Anda menuhankan sesuatu itu, betul? Tergantung yang nyuruh siapa. Memang kalau mau ngomong sama mereka ini memang harus standar. Ya, kau di bawah sana. Nanti ku tunjuk kau nanti yang menghapus dosamu batu hitam di Arab sana. Heran sama mereka ini ya. Pokoknya mereka ini standar ganda. Nekat yang nyata. Halo Pangeran. Halo. Silahkan nyalakan kamera. Udah Bang Edi. Gimana? Masih marah-marah lagi? Saya nggak mau marah-marah ya. Tidak gunanya aku marah-marah. Biasanya marah-marah terus. Pangeran, ngomong-ngomong, kamu ini turunan Yaman ya? Wah? Turunan Yaman? Oh, saya turunan Jerman, Bang Edi. Oh, Habib. Ya, Jerman ini. Kupikir kamu Habib. Ada Bang Edi. Ya, gimana? Pangeran, gimana? Gimana? Nggak bisa jawabnya pertanyaannya seniorku itu kenapa Bang Edi diturunkan Bang Edi? Pertanyaan siapa? Rijal? Iya Bang Rijal, kenapa? Dia kan sudah mengakui Muhammad itu Robnya, setuju? Ya, setuju. Terus? Oke, Muhammad adalah Robmu, setuju? Ya, setuju. Oke, Robmu netek, betul? Iya, betul. Oke, berarti Robnya orang Islam netek, betul? Betul. Betul. Iya. Ustaz. Robnya orang Oke, Islam jadi sabar, Edi, netek. sabar. Nah, berarti sekarang saya tanya, agama apakah yang Robnya menetek? Ya, agama Muslim sama agama Kristen. Yesus pun juga menetek. Terus kenapa kamu ngeledek-ledek? Pertanyaan saya, kenapa kamu ngeledek? Tuhannya orang Islam netek, sementara Robmu netek. Tuhannya juga menetek tuh, Bang Edi. Loh, enggak, gini, tuh kalian kan pertama yang mengatakan, si Juba bilang, Tuhanmu netek katanya. Oke? Itu utusan, Bang Edi. Utusan dari kuasa. Dengar dulu, dengar. Cuma kan bilang, Tuhanmu netek katanya. Terus saya jawab, Robmu netek nggak? Ya, Robku menetek juga. Netek, terus kenapa kamu mempermasalahkan Tuhan netek sementara Robmu netek? Terus? Saya mau balik Iya, lagi, itu, saya bertanya itu terus gimana kok terus? Kan kamu permasalahkan ada Tuhan netek, ada Rob netek, kamu nggak permasalahkan. Saya nggak permasalahkan mau salah mau Tuhan net. Oke, terus kamu tanya lagi. Saya mau tanya balik. Sebentar. Saya mau tanya balik. Nah, Terus permasalahan kali lagi, Tuhan kalian manusia, Robmu manusia nggak? manusia. Manusia. Terus Tuhanmu mati. Saya tanya, terus? Robmu mati nggak? Ya, Robku mati. Robmu mati. Terus apa yang kamu
salahkan. Yang kamu tuduhkan kepada Kristen itu kamu alami. Bahkan sampai detik ini rohmu itu masih jadi orang mati di kuburan. Setuju? Itu jasadnya, Bang Edi. Jasadnya. Kalau roh kami, Tuhan kami bangkit. Rohmu sampai sekarang masih di kuburan. Tapi dia punya segalanya sudah di surga, Bang Idris. Heran saya dengan kalian. Oke, sekarang lagi Pangeran. Siapa yang menjadikan manusia sebagai robnya? Kamu kan bilang, kenapa kau jadikan manusia sebagai Tuhan? Kan begitu. Kenapa kau jadikan utusan sebagai Tuhan? Kenapa kau jadikan anaknya Maria sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya, kamu menjadikan Muhammad sebagai rob nggak? Dia sebagai Muhammad adalah utusan. Sebagai rob nggak? Utusan. Nah, udah mulai ngeles mereka. Muhammad rob nggak? Memang dia adalah rob, tapi Ya, dia rob apa? berarti kamu membuat manusia, kamu jadikan rob nggak? Dia robnya apa dulu, Bang Edi? Nah. Nggak bisa jawab. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai robmu? Katanya kau sudah belajar. Udah mulai panas padahal tadi baru. Jangan marah-marah Pangeran. Sudah saya bilang dari awal tadi. Jangan marah-marah, oke? Janganlah marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Oke? Baik. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai robmu? Saya menganggap dia adalah sebagai rob. Oke. Dan dia adalah, Berarti kamu menjadikan manusia sebagai robmu, betul? dia adalah utusan yang menyebutkan segala-galanya. Pertanyaan saya bukan itu. Betul atau salah? Kamu menjadikan anaknya Aminah sebagai robmu. Betul atau Dia salah? rob. Oke, dia rob, tapi rob apa dulu? Nah, makanya saya bilang gini, Saya dengar. nggak tahu. Inilah Katanya, yang diperdebatkan. Dengar Pangeran, dengar. Tahu juga. Dengar. Inilah yang diperdebatkan baik dari pihak Islam awam dan pihak Kristen awam. Yang debat yang dari pihak Muslim awam, yang dari Kristen juga awam. Makanya biar sembuh mereka berdua yang awam-awam ini saya kasih tahu. Ketika Pangeran bilang Muhammad itu robnya, bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah. Nah, ketika kami mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan berarti bahwa Yesus itu adalah Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bukan berarti bahwa Yesus itu adalah dia yang mengutus dirinya sendiri. Nah, bukan berarti Rob itu maksudnya adalah Muhammad mengutus dirinya sendiri. Bukan begitu. Jadi kata Rob atau kata Tuhan itu adalah sebuah title yang disematkan kepada sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu. Ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada hawa nafsu, maka hawa nafsumu itu menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu. Kata Al-Quran. Betul nggak? Jadi kau punya Kalau kamu menaklukkan diri kepada hawa nafsumu, dengar. Kalau kamu menaklukkan diri kepada hawa nafsumu, mengikuti apapun yang diingini hawa nafsumu, menurut Al-Quran kamu telah membuatnya menjadi Tuhanmu. Betul atau salah? Siapa bilang betul? Saya bilang itu salah yang ucapan. Baik, ambil Al-Quranmu sekarang. Ambil Al-Quranmu. Ambil Al-Quranmu coba. Biar saja Bang. Ambil Al-Quranmu. Semua itu ajaran agama Baca Islam. surat Al-Jadziyah nomor 23. Apa di? Oh, baca saya dengar di sini saya. Dikatakan di situ, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jangan kau bacakan, bacalah Al-Quran itu. Kau suruh baca nggak mau, saya yang baca kau nggak mau. Terus mau bagaimana? Kamu saya suruh baca nggak mau, saya yang bacain kamu nggak mau. Kau baca sudah saya lihat di sini. Baik, saya tampilkan di layar.
Tapi jangan pakai bahasa Memang Indonesia. mereka Pakai bahasa ini ya Arab, teman-teman ya. Pakai bahasa Indonesia. Baik, Pakai bahasa Arab. kalau seseorang menaklukkan dirinya kepada setan, mengikuti setan, taat patuh tunduk kepada setan, siapa yang dipertuhan orang itu? Allah atau setan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempertuhan Allah adalah mengikuti perintah setan, betul? Tidak ada kata perintah setan. Allah memutuskan dia tentang begitu. Dengar. Kalau ada seseorang, perhatikan. Kalau ada seseorang yang menaklukkan dirinya kepada setan, mengikuti perintah setan, taat, patuh, tunduk, tahluk kepada sang setan, maka siapakah yang sedang dipertuhan oleh seorang tersebut? Allah atau setan? Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Baik. tetap Allah. Artinya orang yang menaklukkan diri kepada setan adalah orang yang mempertuhan Allah, betul? Allah itulah yang maha pengampun, dia lagi maha penyayang. Enggak, kau tidur di bawah. Allah itu maha pengampun, maha udah kau di bawah sana